Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam menceritakan email kamu. Di Mencekam kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman ketika berkendara menuju rumah saudara ya. Melewati sebuah jembatan yang dikenal angker ya. Jadi waktu itu saya bareng istri ya, sebelum maghrib itu kita udah prepare karena kita rencana berangkatnya tuh ada maghrib ya. Prepare segala macam. Rumah saudara ini rumah paman sebenarnya. Rumah paman ini cukup lumayan jauh ya, kalau dihitung mungkin bisa setengah jam lebih perjalanan ya, atau 1 jam ya. Ya mungkin kalau di kota-kota besar jarak dengan waktu tempuh 1 jam itu dekat ya, tapi kalau di kampung, di desa itu merupakan jarak yang cukup jauh gitu ya, karena nggak ketemu macet gitu. Dan selepas maghrib akhirnya kita memutuskan untuk berangkat, dan dalam perjalanan di awal gitu ya, kami agak sedikit berdebat karena ada satu jalan yang jaraknya mungkin akan lebih memotong waktu yang lumayan gitu ya, bisa lebih cepat 15 menit bahkan gitu ya kalau melewati jalur ini. Tapi istri saya ini takut gitu untuk melewati jalur ini karena selain gelap ya, jalurnya gelap, tapi juga melewati kompleks pemakaman. Saya sih kekeh ya biar cepat sampai gitu, karena ada acara bada isanya di rumah paman gitu, jadi biar cepat, lebih efisien gitu. Ya sudah, akhirnya kami sepakat nih untuk melewati jalur yang lebih cepat itu gitu ya, jalan pintas. Kami melewati beberapa perumahan. Kemudian tibalah kita di jalur komplek pemakaman ini. Ya seperti yang tadi dibilang ya, jalannya gelap ya. Kemudian yang agak bikin merinding tuh sebenarnya aroma Kambojanya ya. Ya saya paham sih yang namanya orang meninggal ya udah gitu ya, nggak akan kembali lagi. Tapi kan karena apa ya, bisa dibilang sugesti yang sudah sering tertanam dari kecil gitu ya, kalau tempat pemakaman itu tidak jauh dari kata angker gitu. Makanya agak serem juga ketika melewati pemakaman itu. Emang bau Kambojanya cukup menyengat gitu ya. Sampai ya lumayan cukup panjang ya jalur pemakaman ini. Sampai kami tersentak kaget gitu ya ketika melihat ada benda yang jatuh di depan kami. Bendanya gak kelihatan apa ya, karena malam gitu. Bentuknya sih kayak bulat sebesar kepalan tangan gitu, yang jatuh berdebum gitu ya di hadapan kami, di depan motor gitu ya. Memang tersorot lampu, cuma ya warnanya ya hitam berbentuk bulat gitu. Sedangkan di daerah itu memang ada pohon, tapi pohonnya tuh nggak sampai yang ke tengah jalan gitu. Pohonnya ada di samping-sampingnya gitu, yang agak jauh dari kami gitu. Nggak mungkin kalau itu adalah buah yang jatuh dari pohon, atau kalaupun iya ada yang melempar, siapa? Di tempat itu sama sekali gelap gitu ya, tidak ada orang. Memang ada beberapa pos-pos yang nyala gitu ya, tapi benda yang jatuh itu tepat di daerah yang benar-benar gelap gitu, yang cuma ada lampu penerangan motor kami aja. Kami kaget, dan ketika kami seksama sambil melewati benda itu gitu ya, kami nyari dan nggak ketemu apa-apa. Ya alhamdulillah kami jalan
Dan akhirnya lepas sudah area komplek pemakaman ini, kami melewati lagi beberapa kebun dan desa-desa lain gitu ya. Dan kami tiba di sebuah jembatan. Nah, di depan kami itu jembatannya tuh kayak ya udah di semen lah, udah jembatan cor-coran gitu lah ya, yang bisa muat mungkin satu mobil ya. Ya satu mobil bisa tuh. Kami waktu itu belum tahu kalau jembatan itu ternyata punya banyak cerita misteri ya. Kami lewat, nah pas ketika lewat naik ke jembatan, emang agak nanjak nih jembatannya. Ketika naik ke jembatan itu tiba-tiba di belakang kami itu ada lampu motor ya, lampu motor sepertinya. Karena memang sorotan lampunya tuh ya seperti lampu motor. Ketika kami melihat ke belakang, ya motornya sih nggak kelihatan ya, cuma karena kita kan ngelihatnya nggak yang terus-terusan ngelihat ya, cuma sepintas ngelihat ya seperti lampu motor yang menyorot kita dari belakang gitu. Dan kita ya berasa ada temennya. Tapi yang jadi pertanyaan, motor ini dari kapan ada di belakang kita gitu. Sedangkan jalan yang kita lalui tadi tuh nggak berpapasan sama motor gitu. Dan jauh di belakang kita kan, kalau misalkan memang ada pengendara motor lain yang jauh di belakang, itu udah kerasa seharusnya udah kerasa, baik itu suara ataupun lampunya gitu. Tapi yang kita rasain waktu naik jembatan itu hanya lampunya aja, suaranya nggak kedengeran. Tapi ya anggap aja itu mungkin motor yang sekarang gitu ya, motor listrik atau mungkin motor apa gitu. Karena ini memang terjadi di tahun lalu sebenarnya, belum terlalu lama, bulan April 2022. Lewat ke sana, ngelewatin jembatan. Nah setelah ngelewatin jembatan tuh kan belok kanan. Tuh kami ngasih lampu tuh, ngasih kode tangan gitu, ngasih kode tangan. Ketika belok, lampunya tuh langsung mati, set gitu. Jadi yang seolah-olah kami tuh hanya disoroti lampu itu ketika melewati jembatan itu gitu. Ketika sudah belok kanan, lampu itu mati dan tidak terdengar suara apa-apa gitu, suara motor yang nggak ada gitu. Dan saya beberapa kali ngecek dan istri saya nengok ke belakang, ya nggak ada yang ngikutin kita di belakang. Sampai akhirnya tibalah di rumah paman. Ada acara kan, pengajian. Terus setelah acara kami cerita ke paman. Kata paman, katanya kita nih beruntung. Karena ada beberapa kejadian yang waktu itu paman nyeritain. Yang pertama, jadi waktu itu ada tukang beca. Jadi ceritanya paman lewat jembatan itu, terus di jembatan itu ada tukang beca, terus diberhentiin sama tukang becanya. Terus ditanya sama tukang becanya, mau kemana? Itu mau ke situ, mau pulang, kata paman gitu kan. Kok berani? Ya berani, emang kenapa? Terus si tukang beca ini ngeliatin paman dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Ngeliatin. Yang anehnya, si paman naik motor sih. Nah yang anehnya, si tukang beca itu tiba-tiba kabur tuh. Naik, dorong becanya sambil dinaikin gitu, terus kabur gitu. Kayak orang ketakutan gitu ngeliat paman. Paman bingung kan. Bingung. Nah itu kejadian yang pertama yang aneh, gak tahu kenapa gitu. Nah ternyata ada lagi kejadian yang berikutnya. Jadi ada orang yang lewat ke jembatan itu. Jadi jembatan itu kan kayak ada kayak tembok yang berdiri gitu di sisi-sisinya gitu ya. Nah, ketika itu malam ada orang yang lewat naik motor juga. Itu di jembatan itu
ada sosok perempuan yang berdiri di antara tembok yang ini gitu ya. Jadi perempuan ini berdiri gitu dan berdirinya tuh pindah-pindah gitu. Jadi nongol terus dari sisi kiri terus nongol lagi di sisi kanan, yang membuat si pengendara ini langsung ngegas lari koncar kacir gitu ya pakai motor. Dan yang Mamang Beca lihat juga katanya sih di jok belakang paman saya tuh ada sosok perempuan itu. Ya entah kami beruntung atau sebenarnya juga sial gitu ya waktu malam itu. Yang jelas semoga sih kami nggak kejadian gitu ya ngelihat si sosok perempuan itu. Oke, itu dia cerita mencekam untuk hari ini. Terima kasih sudah mengirimkan cerita ini, Mbak Alawia namanya yang sudah mengirimkan. Dan buat warga Skaudi juga yang punya pengalaman horor atau cerita horor baik pengalaman pribadi atau saudaranya atau temannya ya, bisa langsung aja direkam dan dikirim ya, rekam di handphone aja ya. Atau punya alat rekam yang lebih proper silahkan. Nanti hasil rekamnya dikirim ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di-share, di-subscribe YouTube ini ya, di komen kalau perlu. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.